Kita bicara Isra wal Mi'raj, apa yang dikatakan Isra dan apa yang dikatakan Mi'raj. Tadi sudah dibaca oleh adinda kita Reza. Apa itu Isra? Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memberangkatkan hambanya Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi Allah itu memperjalankan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bedakan dengan Mi'raj. Kalau Mi'raj, Allah berangkatkan dari Masjidil Aqsa itu sampai ke langit ke-7. Kemudian nanti naik lagi, berangkat lagi ke Sidratul Muntaha. Itu baru dikatakan Mi'raj. Pertanyaannya, Isra memperjalankan, berarti jalan Nabi Muhammad itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau kita lihat faktanya dari Masjidil Haram, berarti Mekah ke Masjidil Aqsa dekat apa jauh? Pak, dekat apa jauh? Jauh. Di zaman itu belum ada sepeda motor, betul? Di zaman itu belum ada yang namanya mobil, betul? Di zaman itu belum ada yang namanya pesawat, belum ada. Jadi apa di masa itu kendaraannya, Ustaz? Kendaraannya yang pertama bisa pakai onta, kendaraannya bisa juga pakai kuda, kendaraannya bisa juga pakai keledai, bukan kedelai ya, keledai. Maka kalau berangkat dari Masjidil Haram tadi Mekah ke Masjidil Aqsa butuh waktu berminggu-minggu, bahkan sampai berbulan-bulan. Tapi datang dikatakan oleh Rasulullah cuma 1 malam. Dan tidak cukup sampai Masjidil Aqsa, berangkat lagi ke langit, berangkat lagi ke Sidratul Muntaha, cuma 1 malam. Pertanyaannya, ini benar apa tidak? Kok bisa benar? Enggak tahu itu ya. Cuma 1 malam. Maka di saat itu Bapak Ibu, disitulah diuji keimanan orang-orang yang masuk Islam. Sahabat-sahabat Rasulullah disitulah diuji, apakah dia membenarkan atau dia malah menolak informasi itu. Datang orang kafir mengatakan, tengok itu Muhammad itu pembohong, tengok itu Muhammad itu nggak benar. Maka di saat itu orang yang punya iman sedikit, yang imannya lemah, yang imannya ecek-ecek, kemudian dia murtad. Apa Bapak Ibu? Murtad. Keluar dari agama Islam. Kenapa? Karena dia pakai ini. Pakai logika. Memang kalau kita pakai logika Bapak Ibu, tak mungkin. Tahu Bapak Ibu Komeng? Tadi udah saya singgung tadi sedikit. Mohon maaf Pak Komeng. Ini contoh aja. Tahu Bapak Ibu Komeng? Masih ada di televisi itu iklan yang dia bawa Yamaha itu. Hah? Masih ada? Enggak ada lagi ya. Itu zaman-zaman kita dulu kan. Komeng yang dia naik kereta Yamaha itu. Betul? Yang kencang itu dong. Mungkin lari 100, lari 120. Macam mana mulutnya? Betul Bapak Ibu? Karena kencangnya luar biasa. Kemudian bajunya itu robek-robek. Betul Bapak Ibu? Kenapa begitu? Karena kencangnya luar biasa. Tiupan angin tuh kalau kencang kita rusak semua baju. Mulut awak pun sampai goyang-goyang. Kalau awak pakai lobe pasti dia terbang dia. Kenapa? Karena kalau kencang dia anginnya lebih kuat. Itu naik sepeda motor. Pertanyaannya, kalau naik sepeda motor dari Medan ke Jakarta, cukupkah 1 malam? Gak cukup.
Padahal mana lebih kencang sepeda motor daripada onta? Sepeda motor. Mana lebih kencang sepeda motor daripada kuda? Sepeda motor. Apalagi RX King. Ya. Saya bukan iklan di sini ya, karena nggak ada sponsornya. Ya. Ini contoh aja ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepeda motor saja kita nggak tahan. Baik. Kalau nggak mungkin satu malam dia dari Medan ke ke Jakarta, pesawat. Pesawat. Kalau pesawat mungkin lah pula Bapak Ibu. Pesawat berapa jam? Yang pernah ke Jakarta Bapak Ibu? Pertanyaannya, itu kalau naik pesawat kita taruh misalnya nggak ada atapnya aja nggak ada. Kalau depannya taruh ada, tapi atapnya nggak ada, terbuka, kemudian awak langsung nampak langit. Macam mana kira-kira orang yang di dalam? Bertahan lama nggak? Hah? Kira-kira masih hidup nggak orang yang di dalam? Mati. Kenapa? Karena kencangnya luar biasa pesawat. Jadi orang di masa itu pakai logika. Kalau seumpama Muhammad itu seharusnya butuh berbulan-bulan cuma satu malam, pakai kendaraan apa itu? Namanya buruk. Apa itu? Mana ada zaman sekarang ini buruk-buruk, nggak ada itu. Kalaupun seumpama Bapak Ibu satu malam, pasti semua kulit-kulitnya terkelupas, ya, pakaiannya akan robek-robek, kemudian bisa jadi nggak selamat. Tapi kalau sudah atas izin Allah Subhanahu wa taala, mana yang tak mungkin? Betul Bapak Ibu? Jadi nggak mungkin kata orang kafir dan banyak yang murtad. Tapi satu orang yang menguatkan keimanan orang-orang yang lain. Siapa itu? Namanya Abu Bakar. Makanya dikatakan Abu Bakar As-Siddiq. Isra wal Mi'raj, kalau pakai logika nggak mungkin. Tapi kalau pakai keimanan, apa yang nggak mungkin? Nabi Adam saja dari tanah. Makanya Isra wal Mi'raj ini namanya mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari Nabi Muhammad sendiri, tapi dari Allah Subhanahu wa taala.